Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini Bapak ingin membahas bab 2 tentang Orde Baru dan Reformasi Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru dulu, apa sih pada kepemimpinan siapa sih pada waktu Orde Baru itu? Pada waktu itu kalian tentu tahu ya, presiden kita pada Orde Baru itu siapa? Setelah Soekarno, yaitu Soeharto. Nah, Soeharto ini ya yang mengeluarkan pada waktu itu dikenal dengan Super Semar ya. Surat Perintah 11 Maret. Nah, latar belakangnya dulu apa sih muncul Orde Baru? Ya tadi Surat Perintah 11 Maret 1966, pembentukan Kabinet Ampera, sidang MPRS, penetapan Lejen Soeharto sebagai presiden. Nah, Super Semar itu apa sih? Super Semar itu merupakan titik awal muncul dan berkembangnya Orde Baru. Jadi munculnya Orde Baru itu ya ditandai dengan Super Semar ini, Surat Perintah 11 Maret ya. Jadi Soeharto itu ya mengeluarkan surat itu sendiri. Penjelasannya apa? Diisi dari surat tersebut pembubaran dan larangan atas PKI dan seluruh organisasi bawahannya di seluruh Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966. Nah, pelarangan dan pembubaran parpol sebetulnya merupakan hak presiden. Terus penangkapan 15 menteri yang diduga terlibat G30 SPKI pada tanggal 18 Maret 1966. Itu. Lalu dalam pembentukan Kabinet Ampera pada waktu itu pada tanggal 25 Juli 1966 Lejen Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Ya, jadi kapan Soeharto membentuk Kabinet Ampera tuh pada tanggal 25 Juli 1966 sesuai TAP MPRS nomor X111 garis miring MPRS garis miring 1966. Apa sih tugas pokok Kabinet Ampera? Tugas pokok itu menstabilkan kondisi politik dan ekonomi. Nah, itu tugas pokoknya. Nah, programnya apa aja sih Kabinet Ampera? Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan, terus melaksanakan pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1968. Lalu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. Lalu sidang MPRS. Nah, itu sidang MPRS itu diselenggarakan pada waktu di Istora Senayan tanggal 7 hingga 12 Maret 1967. Lalu penetapan Lejen Soeharto sebagai presiden. Jadi melalui TAP MPRS nomor XXX 111 garis miring MPRS 1996 tertanggal 12 Maret 1967. Nah, pada waktu itu MPRS mencabut kekuasaan pemerintah negara Presiden Soekarno dan mengangkat Presiden Soeharto sebagai pengemban Super Semar sebagai Presiden RI. Jadi Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI sementara. Nah, pada tanggal 21 sampai 30 Maret 1968 diadakan sidang umum MPRS. Nah, itu keputusannya mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Akhirnya Soeharto ditetapkan sebagai Presiden RI tanggal 27 Maret 1968. Lalu perkembangan politik pada masa Orde Baru ya. Perkembangan gimana? Yang pertama pelaksanaan pemilu 1971 ya, pelaksanaan pemilu 1971. Nah, pada waktu itu setelah menduduki kursi kepresiden, Soeharto tuh tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transmisi. Tapi pada waktu itu Presiden Soeharto mengubah lagi dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971. Nah, pemilu itu diikuti oleh 10 konsisten, yaitu ada Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, terus Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI, Murba, Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Katolik Nadatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Golongan Karya, dan Perti. Nah, dengan dukungan dari ABRI dan kelompok teknokrat, nah Golkar ini sebagai pemenang pemilu pada waktu itu 1971. Lalu ada fusi partai politik atau penyederhanaan partai politik pada waktu itu. Nah, jadi itu disederhanakan partai politiknya jadi menjadi 9 parpol. Melakukan fusi ada NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan P3. Itu. Lalu PNI, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik berfusi dalam
Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Lalu ada dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI itu untuk menjaga kestabilan pemerintah dan pembangunan. Nah, Presiden Soeharto menerapkan konsep dui fungsi ABRI. Jadi untuk menjaga kestabilan pemerintah, jadi Soeharto menerapkan konsep dui fungsi ABRI. Nah, di fungsi ini pengertiannya suatu doktrin di lingkungan militer yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, apa aja: menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Lalu perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Ada pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Itu terjadinya pada waktu itu. Lalu rendahnya penerimaan negara, itu ada lagi tingginya pengeluaran negara. Itu pada masa ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Terus pemerataan pembangunan atau dikenalnya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.